Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh ingkang kersah kula miwiyatan, para bapak sahabat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kada menika kula panjenengan pinaringan tambahan taufik hidayah saking Allah taala, pinaringan kegiatan istiqomah dan kawan panjenengan pinaramah dan majelis ilmu. Mugi-mugi Allah taala Astu bika akan manah kau penjenengan, saya mugia kau penjenengan pinaringan tambahan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan materi kula penjenengan taksih wonten seputar najis dan menika pembahasanipun aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatiha. Renine najis lajeng tata cara anggenipun nyuceni. Malam ini kita membahas bersama-sama, belajar bersama-sama macamipun najis. Najis nipun enten napa kemawon, lajeng mangke tata cara mensucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Al-qala ingkang mangka sepisan dipun dawuhaken inggih menika an-najasah al-mughalladzah. Insyaallah istilah ini bukan asing bagi kita. Yang pertama adalah najis mughalladzah. Najis napa? Mughalladzah. Wahia najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najis mughalladzah menika najise segawon, najise babi dan peranakan dari salah satu keduanya. Sinamonikus mulang menika mawon. Jadi kalau najisnya itu najisnya anjing, babi atau peranakan dari keduanya itu tergolong najis mughalladzah. Sumiyat sabab tasmiyah bil mughalladzah ya anna syari' ghalladzah fi hukmiha. Kenapa dinamakan mughalladzah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberatkan hukumnya. Mughalladzah itu berarti artinya adalah najis yang hukumnya itu dibuat berat sama Allah Ta'ala. Dan najis yang hukumnya itu dibuat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat jelas najisnya contohnya ini namun itu apa? Buatan itu anjing, babi dan peranakan keduanya. Adapun tata cara mensucikannya, taqburun najasah al-mughalladzah bi sab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Tata cara mensucikannya adalah langkah pertama harus panjenengan hilangkan dahulu materi najisnya, benda najisnya. Cara misale astane jenengan niku tedilan segawon. Terus peneriku enten wujud telese. Nah, wujud telese itu jenengan dicari piye? Itu namanya ainiyahnya, itu namanya materi najis, benda najis itu peneriku niku. Itu harus panjenengan hilangkan dahulu. Jelas ini. Cara lain cari pemandangan dengan
mau jenengan lap ngangge tisu boleh, mau penjenengan siram menggunakan air juga boleh. Pokok judulnya langkah pertama ini apa? Menghilangkan aniyahnya, benda najisnya dihilangkan dulu. Gamblang ini. Wal afdal an yakuna wal muturab fil ghaslatil ula. Kemudian tata cara yang paling utama itu, ya tadi kan dikatakan bahwa setelah dihilangkan najis ainiyahnya, benda najisnya, maka penjenengan harus mencuci atau menggilah, paham ya? Oh, menggira benar paham jenengan? Paham benar? Tadi dikira pengpitan pengpitu salah sijine pitu niku wau kudu ngagem napa tanah. Dan yang paling afdol cucian pakai tanah itu ada di kali pertama. Lajar yang paling afdal itu dikatakan masjul ma'i biturab hatta yatakaddar. Gambarannya setelah benda najisnya hilang, setelah benda najisnya itu hilang, ketoknya kan asalnya jenengan ku enak apa-apa nih Mas ya, nyambut hilangi benda ini bekas nih boten enten. Cara niku kena itu niku lho nggih, idune pun jenengan lap, pun jenengan garing meneh. Nggih to? Wis ora ketok apa-apa niki. Wis wujude tanah biasanya tadi iki boten enten apa-apa. Tetapi ini belum bisa dikatakan suci lho. Ini dihukumi masih najis mughalladh. Nah, setelah betul-betul ainiyahnya hilang, jenengan apa nih? Gaya adonan nih. Adonannya air dengan apa? Dengan tanah. Tapi ambil tanah yang suci. Ambil tanah yang suci. Jangan tanah yang najis. Tanah yang suci. Kalau misalnya jenengan mendet toyo sak ciduk, tapi airnya juga suci, airnya juga suci. Jenengan mendet pirang cawukan misalnya, tanah sak cawuk kira-kira ya cukup punan, terus dicampur, diublek sampai nolok, sekiranya merata. Walaupun pada akhirnya ketika penjenengan diamkan, dia akan mengendap lagi. Setelah itu penjenengan siramkan air yang sudah penjenengan campur dengan apa? Dengan tanah tadi. Ini adalah bilasan pertama. Ini yang paling afdol. Jadi yang paling afdol caranya menteri uang. Tanah itu dicampur jadi satu dengan air, kemudian dibasuhkan basuhan yang kali pertama. Leleh jenengan boten gelem rekoso, misalnya dalane jenengan cedek kali sekali delalah warnane butek pisan. Butek ini butek rono napa? Tanah. Campur kali tanah. Panjenengan nggih saged ginakaken banyu niku sebab niki budeke pun campur kali tanah. Wis pokoke intine mboten iki. Jelas ini? Setelah panjenengan basuh pertama kali dengan air yang dicampur dengan tanah menteri wau, lajeng panjenengan bilas malih 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6 selesai suci. Lek kirang saking niku tetep tasik dihubungi apa?
Begitu memang tata cara syariat di dalam mensucikan najis yang mughalladhah. Adapun debu atau tanah tadi, apabila panjenengan ganti katakanlah dengan media lain, semisal sabun misalkan, ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan debu tadi boleh jenengan ganti dengan sabun, tetapi pendapat yang lain mengatakan boten saged karena legalitas media untuk mensucikan itu yang dilegalkan oleh syariat hanya dua, satu air, yang kedua adalah tanah atau debu. Jadi lek boten enten banyu nggih bali tayamum kan. Jadi wasilahnya sesuci itu dalam syariat ini lek enten banyu berarti ngangge banyu, lek boten enten banyu berarti ngangge debu atau tanah. Sehingga menurut pendapat yang mengatakan nggak bisa diganti pakai sabun boten saged dengan alasan apa? Ini media sesuci kula panjenengan itu antara banyu kalian tanah atau debu. Nah, untuk menghindari perbedaan pendapat itu ya toh adanya tanah di sekeliling pulau panjenengan, insya Allah tidak repot untuk mendapatkannya, maka gunakan tanah saja yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Niki sing paling afdal. Enten malih tata cara yang kedua, wad'ud turab ala mahallin najasah thumma sabbul ma' fawqa. Tetap langkah awalnya adalah panjenengan hilangkan materi najisnya. Niki panggilan. Langkah awal tetap kudu dihilangi materi najisnya. Lepun ical najisi, ainiyahnya, bendanya. Cara yang kedua, bukan tanah itu yang dengan campur dengan air, tetapi tempat yang terkena najis tadi, semisal teliti, dan itu dengan bloki tanah, diusuk-usuk lagi tanah, gitu. Jelas? Diusuk-usuk lagi tanah, diusuk-usuk lagi tanah, baru disiram pakai air, dihitung satu ini. Setelah satu basuhan, panjenengan basuh lagi 6 kali setelahnya. Jelas? Yang ketiga, sabbul ma'ala makanin najasa thumma wad'ud turab fawqa, dibalik. Yang ketiga dibalik, setelah hilang materi najisnya dalam keadaan kering, jenengan basuh pakai air, disiram lagi banyu, barnoten diusuk-usuk lagi tanah. Setelah itu disiram 6 kali setelahnya. Dan 3 cara itu dimudawakan. Sing paling afdol dicara sing pertama niku basuhan pertama kali panjenengan gunakan air yang sudah dicampur pakai tanah, kemudian disiramkan. Setelah itu baru dibasuh 6 kali setelahnya. Wonten pertanyaan apa badan? No. Itu tata cara menghilangkan najis besar yang saya pahami. Itu ketika kita berada di daerah yang mayoritas muslim seperti di Jawa sini. Nah, pemeliharaan seperti kotoran dan sejenisnya anjing maupun babi ini banget karena di nyaris tidak ada. Nah, ketika kita berada di daerah yang sangat mayoritas seperti di Bali, itu tiap daerah, tiap jalan itu pasti ada kotoran anjing atau kotoran babi. Nah, ketika mengatakan bijak kotoran itu anjing atau anjing lah, kalau bisa dapat pemahaman begini, jika ada lumpur di jalan, apakah itu bisa jadi pegangan? Misalnya musim hujan seperti sekarang, dengan lumpur yang ada di jalan itu kita bersihkan kotoran najisnya. Karena tidak mungkin kita akan menemukan alat sebagai pengambil untuk mengangkut itu ketika ada di jalan. Apakah itu bisa diosiankan di lumpur itu sampai hilangnya airnya yang terdampak, baru kita carikan air yang mengalir atau yang untuk tidak lebih lanjut.
Panjenengan bisa melakukan cara itu, okay. Tetapi tetap setelah panjenengan bersihkan pakai lumpur tadi, lumpur ya? Ya lumpur di jalan. Ya pakai lumpur yang di pinggir jalan itu. Lumpurnya pun itu hanya bersifat menghilangkan bendanya. Jadi ketika panjenengan kena di jalan, kemudian jenengan diusuk-usuknya tanah atau diusuknya ke tanah, itu sifatnya hanya menghilangkan ainiahnya. Setelah itu ya jenengan pindah, lepun ical ainiahnya, benda najisnya pun hilang. Maka jenengan pindah lokasi tanah dari sini, misalkan pindah geser, jenengan usuk-usuk malih. Setelah itu jenengan basuh sebanyak 7 kali. Itu berarti panjenengan menggunakan tata cara yang kedua. Jenengan letakkan dulu tanahnya, kemudian baru dibasuh. Nah, jelas nih, ya. Wonten malih, monggo. Berapa kali? Oh, nggak ada aturan berapa kali. Sekiranya pokoknya debu atau tanah itu sudah merata di tempat yang terkena najisnya tadi, sudah selesai. Tidak ada aturan berapa kalinya. Yang ada aturan berapa kali hanya basuh pakai airnya. Sambung. Wonten malih. Air banjir apakah boleh untuk wudu? Air banjir apakah boleh untuk air banjir? Terus karena ada yang mengatakan airnya itu suci. Terus air banjir apakah boleh untuk menghilangkan najis? Air banjir, kemudian banjir malih. Sari ini. Air itu ada yang ketika campur dengan sesuatu, air itu ketika campur dengan sesuatu itu ada yang dinamakan mujawir, ada yang dinamakan mukhalid. Halo, ada kesamaan nama nih? Betul tak? Betul. Kalau curiga, kok enak sih mesam-mesam, betul ya? Oh, apa juga? Mujawir, wali aneh. Ada yang dinamakan mujawir, ada yang dinamakan mukhalid. Bintene apa? Mujawir itu air yang bercampur dengan sesuatu, tetapi sesuatu tadi masih bisa panjenengan bedakan. Contoh, campur dengan pasir, niki namanya mujawir. Campur tapi tetanggan, jarut niku tonggo, negeri jiran, negeri tetangga. Jarut, mujawir, campur tapi campurin tetangga, tegesi tetangga. Jenengan masih bedakan, oh ini airnya, ini pasirnya. Atau air yang bercampur dengan tanah, dua siji warnanya malah coklat materi kok. Tapi banyu ini leh campure kalian tanah, jenengan tok ning sesaat, lama-kelamaan tanah itu akan lerong. Akhirnya malah kita oh tanah ini banyu ini, itu sifatnya mujawir. Air banjir itu nampaknya sifatnya gini wow, mujawir, butek panjang, tapi buteknya itu, keroknya itu karena bercampur dengan sesuatu yang
Niku lek suwi-suwi ditokne ya bening-bening dhewe ya. Tapi ya lha kenapa jenengan ngenteni? Kurang gaya ini. Nah, berbeda dengan air yang campurnya itu dikatakan mukhalid. Kalau mukhalid itu percampurannya tidak bisa dipisahkan. Banyu ini putih warnanya. Tak tetes sombo. Jadi ngasakan benten ini banyu ini sombo nggak bisa. Tak cemplungi teh. Ya sudah, mau berapa hari pun ya tetap aja air tadi warnanya ya warna sombo, utawa warna teh, utawa warna kopi. Ini namanya mukhalid. Kalau air itu percampurannya kategori mukhalid, ini sing ora iso pisah niku, maka kemutlakannya tercabut. Kalau air itu kemutlakannya tercabut, berarti tidak bisa panjenengan gunakan untuk sesuci. Nggak teh sadring. Tapi harus jadi teh. Bisa kena dipisah itu bukan. Bisa panggah dari teh. Oke. Jangan kayak untuk ibadah salat karena apa? Mukhalid itu Pak. Tapi lah yang mujawir niku sik saged jenengan gawe wudu dadi banyu banjir niku jenengan ageng wudu saged karena kerohnya itu bercampur dengan sesuatu yang masih bisa memisah. Nggih ubah-ubah boten habis saged. Suci ya suci. Mulai banyu banjir sama dengan air. Gitu. Suci. Tapi kan ada bangkai-bangkainya, kan nggak ngaruh. Air kalau sudah jumlahnya itu banyak, walaupun kejatuhan najis, yang penting tidak merubah sifat air tadi, tetap ngaruh. Karena badan sapi bagus, yo kadang kalau si julukan badan manusia balan, dan jangan perasaan kok. Lek ternyata ambune niku napa mambu batang berarti berubah. Selama tidak berubah baunya, rasanya, ya warnanya semua kuwi, gitu. Ya sudah, berarti tetap dihukumi suci. Dan yang jero laut itu ya batang barangnya, gitu. Oke. Nah, bilang tadi kalau ada kecelakaan pesawat misalkan semuanya jatuh ke laut dan semuanya meninggal misalkan, ya tetap aja air laut suci. Ya kenapa nggak ngaruh nih? Wow, air kalau sudah banyak kejatuhan najis dan tidak berpengaruh terhadap air tersebut, tetap kemutlakannya terjaga. Ada nggih? Wonten malih pembenes takok ini banyak lagi masa wonten. Yo kenaik. Lanjut ya. Saya nomor kali setelah najis bukan Allah, yang kedua adalah an-najasah al-mukhaffafah, dari yang berat menuju ke ringan. Najis yang berat, setelah itu najis yang ringan. An-najasah al-mukhaffafah. Sabab tasmiyah bil mukhaffafah, sebab dinamakannya najis ini dengan mukhaffafah. Lianna syari' khaffafa fi hukmiha, karena syariat, karena Allah Ta'ala yang mencetuskan, yang membuat syariat ini membuat ringan hukumnya. Wahiyallati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Najis mukhaffafah itu yang memenuhi 4 syarat berikut. Syaratnya apa nih? Ini najis mukhaffafah syaratnya sekawan nih. Siji, an yakuna baula. Wujudnya najis itu ora setunggal air kencing. Tapi nggak sembarang air kencing. Nah, ini belum selesai, masih koma, kan masih satu. Jelas ya? Wujudnya najis mukhaffafah namun setunggal, tidak ada dua.
Lek mughaladzah mau kan anjing, babi, dan peranakannya. Kan ngaten. Nggih, namun niku mboten enten litune. Batang kaya ngopo ambune, misale batang kok ambune sak kabupaten misale. Ya ora kok peh ambune mambu sak kabupaten akhire dadi mughaladzah mboten, ya tetep hukumnya mutawasitok niku. Karena dia bukan termasuk anjing, bukan termasuk babi. Paham? Nah, sing mukhafafah niki contohnya namun setunggal. Rupane najis itu hanya berupa air kencing, tetapi tidak sembarang air kencing. Masuk syarat yang kedua, an yakuna min sobiyin, yaitu air kencingnya anak bayi laki. Syarat kedua ini iising bayi lanang, bayi tapi lanang. Enek bayi sing bayi pas lahir pipis tapi bayine wedok, apakah termasuk mukhafafah? Mboten. Nggak sih. Karena syarat yang kedua bayine kudu lanang. Lek bayine putri bukan termasuk dari jenis mukhafafah walaupun itu air kencing. Jelas? Nomor 3, alla yablugha as-sabiyyu haulaini. Usia bayi laki tadi belum lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun luwih berarti kencingnya bayi laki-laki bukan lagi najis mukhafafah, bukan najis yang ringan. Lek pun umure luwih 2 tahun. Lek sing kirang kali tahun berarti syarat ketiga terpenuhi, berupa kencingnya bayi laki, bayinya masih belum berusia 2 tahun. Yang keempat, alla yut'ama ghairal laban litaghaddi. Bayi tadi tidak makan kecuali hanya ASI. Jadi makanan pokoknya hanya ASI. Enten bayi tapi kecil wis didulangi apa? Dulen wis. Berarti sifat kencingnya bukan lagi mukhafafah niku penting. Munggah kelas dari mutawasithah maliyah. Jelas ya? Jadi syaratnya sekawan itu, satu berupa kencing, kedua kencingnya bayi laki, yang ketiga umur kurang 2 tahun, kemudian makannya ASI. Adapun bayi tadi kalau misalkan ditahnik, reso tahnik, sunah tapi pun mati lah nih. Sunah tapi mati. Tahnik itu adalah jenengan tabungan bayi, jenengan bawa kepada orang soleh, jenengan bawa kepada seorang yang alim, jenengan bawa kepada orang yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tabarukan ini. Ngalam barokah. Ngalam barokah. Nah, dibawa kepada mereka, terus jenengan ngasto madu utawa kurma. Maka si orang soleh tadi mamah nih, dipamah nih kurma dipamah sampai lembut, lek lembut mungkin pendet sekali didulang nih ini wang. Ini kita tadi Nabi melakukan ini. Banyak para sahabat itu ketika mereka punya bayi kecil, mereka bawa kepada Nabi untuk ditahnik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lek buat dan kurma madu didulit dengan biji, kemudian didulit dengan
ilang misalnya, untuk tabaruk, ngalap barokah dengan lisan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, ya, kemudian didulangi dan sedang bayi ini wow, ini namanya tahnik. Waduh Gus, lah kalau riyen bayi kira-kira dalam timur tening saat ini ngomong kalau terus pundi bah mboten saris. Udah ini. Paham ya? Fa'idah talla syartun min hadhihi syurut, kalau salah satu di antara syarat sekawan ning pokok enten sing boten terpenuhi walaupun satu, ya, maka najisnya bukan lagi najis mukhaffafah tapi najis dadi mutawassithah. Lah terkait kenapa kok bayi laki-laki ini dikhususkan oleh Allah Ta'ala bahwa air kencingnya itu menjadi hukum mukhaffafah, sedangkan bayi perempuan kok mutawassithah? Satu hikmahnya yang paling utama adalah at-ta'abbud. Jenengan tertuntut manut tunduk mengabdi kepada Allah. Tegasnya seperti Allah duwe aturan yang tinggi, orang usah dadak di ta'abbud iki mboten niku. Ta'abbud berasal dari kata ibadah. Ta'abbud ibadah, bahasanya apa itu mengabdi. Jadi mengabdi itu butuh manut kalau sing tersen apa? Sing tiap geni kan ngoten to nggih. Ta'abbud iki ngoten niku. Dadi pun Allah duwe aturan lek pipise bayi lanang ora enek 2 tahun belum makan apa-apa kecuali hanya ASI, selesai. Hukumnya mukhaffafah, manut. Lelek bayi wedok hukumnya mutawassithah pun jenengan tertuntut untuk manut di sini. Nah, itu alasan pertama. Tetapi sebagian para ulama mereka berusaha menghadirkan alasan kenapa kok, kenapa? Maka sebagian di antara mereka mengatakan li'anna baulahu araqu min bauliha, karena sifat air seninya dari laki-laki itu lebih ringan dibandingkan sifat air seninya dari perempuan. Niku bisa dibuktikan berarti melalui penelitian ilmiah. Nah, perkataan mereka mengakhiri, oh ya tenang dibaik begitu. Wakilah enten malih pendapat yang mengatakan li anna asla khalqihi min ma'in watin, karena orang laki-laki itu dasar penciptaannya itu, ya, itu berupa air dan tanah. Sinten maksudnya Nabiullah Adam alaihissalam. Wa aslu khalqiha, sedangkan dasar penciptaan orang perempuan itu min lahmin wa damin, berupa daging dan darah, yaitu ibunda Hawa. Mula akhirnya kata syariat hukum itu dibedakan. Wakilah di anna bulughahu bima'in qahir, ma'i'in qahir. Ada lagi pendapat mengatakan karena orang laki-laki itu tanda baliknya ditandai dengan benda cair yang sifatnya suci, yaitu air sperma. Keluar air sperma, ya, keluar mani. Sedangkan baliknya anak perempuan itu ditandai ma'i'in najisin, dengan air atau benda cair yang bersifat najis, yaitu darah haid. Makanya melihat dari perbedaan yang demikian ini, syariat punya alasan untuk membedakan hukum air seninya bayi laki-laki dan bayi perempuan. Wallahu a'lam. Jelas ini. Sekarang kaifiyatu izalatiha, caranya lek nyuceni. Hati-hati, terkadang masih sering terjadi. Untuk yang najis mukhaffafah ini, caranya nyuceni
tahuru birashil ma' 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha wa awsafiha. Tetap langkah awal harus penjenengan hilangkan dulu materi najisnya. Cara misale enten bayi lanang usia di bawah 2 tahun ya, dia ngompol di tempat ini. Nah, tempat yang kena ompol tadi, ompol ini pun dengan isep riye. Maka tegese mumpun langsung lalu pun terus langsung digerujuk niku nggih iso, tapi dengan mubadir banyu. Karena najisnya ini sebenarnya bukan mutawasito, najisnya itu ringan sekali, nggak perlu penjenengan guyang. Lelek diguyang niku resikone, di mana air guyangan itu terakhir berhenti, maka di situ najisnya. Contoh misalnya najisnya teriki, bocah lanang bayi di bawah 2 tahun ngompol ceblok teriki. Oleh jenengan gawe cara digrujuk, diguyang. Misalnya jenengan ngastotoyo saking mbok, jenengan guyang mriki sur. Napa mungkin bab niki iso sampai mriko? Mboten mungkin. Paling-paling pol sampai mriki. Nah, najisnya sampai di sini akhirnya. Ini bisa salah cara akhirnya malah apa? Salah kedaden. Sehingga kita bisa nyemai najis aja. Jenengan kudu mendetoyo malih, sehingga kita buyang malih sembur. Yo ora iso tekan kono. Ambil air lagi sampai ceblok ngriko. Lek dereng dugi ngriko, dereng suci sini. Demi. Maka caranya jangan begitu. Kalau ini mukhaffafah, sekali lagi semua najis niku cara mensucikannya dengan icari materi najis dikeringkan, diisep. Sekarang malah mudah, ada kanebo, ada tisu, ya, atau alat apapun, ya, pel-pelan di enten, sing iso isep, diisep pun lek pun diisep. Setelah itu cukup dengan perciki air. Jenengan nggak perlu ambil air 1 ciput jenengan guyang nih beten, cukup jenengan ciprati ngeten. Sekiranya air yang jenengan cipratkan ini jumlahnya lebih banyak daripada najisnya tadi, oh selesai. Ini suci dan airnya ini suci, ingat. Air yang jenengan cipratkan tadi niki suci. Mboten najis. Tapi setelah penjenengan hilangkan ainiyahnya, dikeringkan, terus renek wujute, renek wujute, baru setelah itu jenengan kan penak daripada butuh buyang. Pun gelap-gelap dereng ini. Yang ketiga, tapi mohon maaf saya tidak bisa meneruskan. Pertanyaan mohon melayangkan. Wonten. Nggih, nyuwun pangapunten kula bacakan lanjut nglajengaken karena ada undur. Nggih. Kita masih ada 2. Insyaallah nanti pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi yang terakhir, yang ketiga yaitu najis mutawasithah. Saya simpulkan, nah apapun najisnya, entah itu mughalladhah, mukhaffafah ataupun mutawasithah, langkah awal jangan lupa untuk menghilangkan dahulu materi najisnya. Setelah itu penjenengan keringkan, dikeringkan, karena kalau tidak kering nanti justru najisnya akan merata. Setelah kering baru disucikan. Nah, kalau mughalladhah ya berarti dengan tata cara 7 kali basuhan salatnya dengan debu tadi. Kalau mukhaffafah cukup dengan percikan air saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi najis 2 tadi masih ada 3 contohnya. Kalau yang mughalladhah contohnya anjing, babi dan peranakannya. Kalau yang mukhaffafah air kencingnya bagi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali hanya ASI. Nah, itu mungkin selebihnya apapun wujud rupa najis lebih mutawasithah.
Wabeh itu kecuali sing niku wae pokoke. Penak ditani ngoten. Oleh ditani sekeco. Pokok selain anjing, babi, selain apa? Air kencingnya bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Berarti wabeh najis niku hukume mutawasithah. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun pangapunten wonten kekhilafan ing kula matur mugi-mugi Allah paring keberkahan, paring kemanfaatan ing ingkang kula panjenengan pelajari dan menika. Mugi Allah paring panjang umur, kelawan sehat afiat, tetep iman Islam istiqomah. Mugi Allah kumpulaken malih wonten ing pengambilan salajengipun. Fatihah binatan wal qubul wal jamal wal kamal wal fudu wal munu wal usul wal salah sadar wal jasad wal ruh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.